Nah, itu tadi ya, sakit kepala itu tipenya sangat banyak, Yes. tapi bisakah kita mengenali tipe sakit kepala berdasarkan titik nyeri di kepala? Betul. Nah, Dok, ini kan saking banyaknya tipe sakit kepala, Dok ya. Ada tipe cluster, kemudian ada migrain dan sebagainya. Apakah kita bisa mengenali tipe sakit kepala berdasarkan titik nyerinya, Dok? Oke, sebetulnya bisa. Jadi setiap dokter saraf akan menilai sakit kepala seseorang itu dengan 5 komponen ya. Kita singkatnya LOFPI, LOFPI, yaitu L-nya lokasi. Kemudian onset, sejak kapan dia. Kemudian frekuensi, berapa sering. Kemudian pencetus, apa yang menyebabkan sakit kepala, dan intensitas, ringan, sedang, berat. Dari sini kita bisa tahu. Contoh misalnya, kalau ada sakit kepala di daerah wajah misalnya ya, ditambah dengan penekanan tambah sakit, ini kemungkinan karena sinus. Apabila terjadi sakit kepala di satu titik kepala yang sakitnya semakin hari bertambah hebat, minum obat 1 tadinya mempan jadi 2, lokasinya di situ-situ aja, sakit kepalanya bisa memburuk kalau kita lagi bersin, lagi batuk segala macam. Nah, ini kemungkinan adanya tumor. Nah, kayak gitu loh. Jadi kita bisa lihat. Tapi kalau sakit kepalanya pindah-pindah, biasanya itu masalahnya di daerah otot atau di daerah kulit kepala. Jadi kemungkinan tidak berbahaya. Tapi kalau sakit kepala yang ternyata berdenyut hebat di satu sisi yang terus-terusan, ya ini bisa sangat mungkin terjadi namanya aneurisma atau penggelembungan dari dinding pembuluh darah yang kalau dibiarkan pecah dia. Nah, itu dia. Jadi memang bisa secara global ya, tapi harus dipastikan lagi dengan pemeriksaan yang lebih spesifik. Oke, nah ini Dok masih ada juga nih Dok fakta atau mitos mengenai sakit kepala. Ini katanya kalau misalnya kita merasa sakit kepala yang mendadak selayaknya kita tersambar petir. Nah, ini katanya adalah tanda penyakit otak yang berbahaya. Ini fakta atau mitos, Dokter? Itu fakta. Oh, fakta. Fakta ya. Jadi itu disebut namanya perdarahan subarachnoid. Jadi ada pembuluh darah pecah di antara selaput otak dan otaknya ya. Karena selaput otak ini memiliki reseptor atau sensor nyeri yang sangat banyak, maka kalau terjadi sesuatu di situ sakitnya luar biasa. Maka kita sebut sakit kepalanya thunderclap headache ya. Nyari kepalanya kayak kesambar geledek gitu loh. Nah, itu. Jadi kalau ada sakit kepala yang mendadak muncul tiba-tiba, nah ini langsung bawa ke rumah sakit. Langsung bawa rumah sakit itu ya. kondisi emergensi. Emergensi bisa menyebabkan suatu hal yang sangat-sangat fatal. Dan apakah ada penyakit penyerta, Dok, sebelumnya seperti hipertensi, kemudian diabetes dan sebagainya? Biasanya iya ada faktor resiko. Biasanya ada hipertensi memang ya, ada hipertensi. Tapi biasanya juga ada yang tidak mengalami hipertensi tapi ada aneurisma tadi. Jadi ada pembuluh darah yang memang bawaan, dia agak melendung dengan dinding tipis lama-lama karena dia kena aliran darah terus, makin tipis, makin gede, nah akhirnya pecah. Jadi kalau gitu ini terkait gitu usia. ya, Dok, Seperti ya? balon. Berarti terkait usia, Dok ya? Terkait usia iya, tapi aneurisma sayangnya sering terjadi pada usia produktif, usia muda. Dan itu adalah silent killer, nggak ketahuan. Oke. Nah, ini kalau misalnya kadang-kadang ya Dok, namanya orang sakit kepala, itu biasanya, wah udah deh minum obat dulu gitu ya, minum obat pereda sakit kepala. Ya. Nah, kadang-kadang ada yang meremehkan, tiap kali sakit kepala, minum lagi. Nah, ini fakta atau mitos. Kalau misalnya kita kebanyakan konsumsi obat pereda sakit kepala, ini bisa menyebabkan sakit kepala rebound yang menyebabkan nyeri di seluruh kepala. Ini fakta atau mitos, Dokter? Itu sebetulnya mitos. Mitos. Ya. Jadi ada atau enggak sebenarnya, Dok, sakit kepala rebound? Masalahnya bukan sakit kepala yang bertambah hebat, justru kalau sakit kepala itu kan adalah suatu alarm tubuh ya. Yes. Iya. Kalau alarm nyala harus kita apain? Kita matiin. Iya. Habis kita matiin harus kita apa? Kita cek, kita periksa. Betul. Nah, jadi bukan ketika dimatiin nanti sakit matiin lagi, kita akan kecolongan. Efek dari obat sakit kepala yang sering muncul adalah bisa menyebabkan terjadinya perdarahan di otak. Jadi itu yang bahaya, bukan reboundnya. Kalau kita selalu minum obat terus-terusan dengan dosis yang nggak terkontrol, artinya semaunya, kalau sakit minum, itu menyebabkan gangguan dari koagulasi atau pembekuan darah yang bisa menyebabkan perdarahan otak di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa nih orang sakit terus? Jangan-jangan ada sesuatu di atas, di dalam otaknya yang kita belum periksa. Ya. Dok, sakit kepala ini kan juga menandakan kondisi dalam otak, Dok ya. Nah, artinya seberapa pentingkah atau seberapa haruskah masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan otak dan sekitarnya untuk mencegah terjadinya sakit kepala yang mungkin berbahaya, Dok? Ya,
Jadi intinya gini, kalau memang ada sakit kepala sekali, 2 kali, pakai obat biasa membaik ya sudah gitu kan ya. Tapi kalau sakit kepalanya berulang ya, jadi harus diwaspadai adalah sakit kepala yang bertambah hebat dengan dosis obat yang bertambah juga. Kemudian tadinya biasanya mungkin sakitnya sehari, sekarang jadi 2 hari, jadi 3 hari, artinya durasinya juga memanjang. Dan diperburuk oleh batuk, mengejan, bersin, dan kalau lagi tidur, suka kebangun gara-gara sakit kepala. Sampai mengganggu aktivitas. Sampai mengganggu aktivitas. Nah ini curiga adalah suatu sakit kepala yang sekunder. Jadi harus diperiksakan ke dokter spesialis saraf karena ini menandakan adanya tekanan yang tinggi di dalam kepala ya. Betul. Bisa terjadi karena tumor. Nah ini. Oke. Nah ini dok mungkin untuk masyarakat nih ya dok. Mungkin ini bukan tips tapi mungkin statement terakhir dari dokter ya dok ya. Untuk mengenai sakit kepala supaya kita bisa mewaspadainya. Terus juga kalau misalnya terjadi bisa kita kasih apa. Dan sampai sejauh apa sih penggunaan obat pereda sakit kepala gitu. Silakan. Terutama yang dibeli bebas dok. Iya. Bisa bebas. Oke. Jadi sakit kepala itu adalah suatu kondisi di mana ini merupakan gejala ya. Gejala ini artinya orang ini bisa baik-baik saja atau orang ini akhirnya kalau kita tidak bisa mendiagnosis dan menangani dengan tepat, orang ini bisa berakibat fatal bahkan kematian. Jadi mulai dari sakit kepala kita harus berhati-hati. Yang pertama kita harus tentukan dulu seberapa beratnya. Beratnya ini secara subjektif ya, artinya masih bisa aktivitas atau tidak. Kalau ternyata tidak bisa aktivitas, cuma bisa tiduran aja, ini berarti sesuatu hal yang berat. Harus segera periksa ke dokter. Tapi kalau masih ringan, masih bisa mempan dengan obat, silahkan. Tapi kalau itu berulang, tetap periksa ke dokter. Intinya sakit kepala itu sayangnya ini kan di dalam kepala yang kita nggak mau ada sesuatu di dalam otak. Nggak kelihatan dari luar. Iya, nggak bisa dibuka dengan mudahnya. Bisa. Mau diperiksa pakai stetoskop segala macam nggak bisa ya kan. Betul. Jadi itu harus ditangani oleh dokter yang memang berpengalaman untuk menangani hal ini. Karena kalau nggak nanti kita kecolongan. Betul. Untuk sakit kepala prinsip saya mendingan lebay daripada terlalu santuy ya. Jadi nanti kecolongan. Betul ya. Mendingan kita periksa tapi habis itu dikasih tahu nggak apa-apa gitu ya. Dibanding kita nggak periksa ternyata ada apa-apa ya. Oke, terima kasih banyak. Dok, terima kasih untuk penjelasannya. Tadi kita membahas tentang sakit kepala ya, dari mulai titik-titiknya, jenisnya juga, dan juga gimana caranya kita mewaspadai yang namanya sakit kepala ya. Jangan diremehkan dan jangan lupa nih selalu saksikan Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di TV One. Dan kami pamit, Dr. Hekal. Saya Dr. Renita Arlin. Indonesia Hidup Sehat.